Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik teman-teman, di video saya kali ini saya ingin memberikan video tutorial lagi bagaimana cara mengatasi jaringan internet yang hilang. Nah, di sini posisi jaringan saya tidak hilang ya teman-teman. Di sini saya hanya mau memberikan cara saja kalau seandainya jaringan teman-teman itu hilang. Yang pertama, kita pakai cara yang paling mudah, yaitu dengan cara merefresh menggunakan mode pesawat. Jadi teman-teman di sini hanya perlu menekan tombol mode pesawatnya, kemudian mengaktifkan lagi, ya. Oke, terus kemudian teman-teman cek jaringannya apakah sudah muncul atau belum. Kalau jaringannya masih belum muncul, di sini teman-teman bisa masuk ke cara yang kedua. Nah, cara yang kedua yaitu teman-teman masuk ke pengaturan atau setting. Di sini kalau di HP saya sini tinggal geser yang bagian atas ini, kemudian masuk yang tombol gerigi. Untuk teman-teman bisa menyesuaikan HP-nya masing-masing ya. Oke, di sini pilih jaringan dan internet. Kemudian pilih kartu SIM dan jaringan seluler. Nah, di sini teman-teman tinggal menyesuaikan saja di kartu yang mana yang jaringannya hilang. Kalau di sini saya ada dua kartu, saya coba di kartu yang kedua, contoh saja ya. Ini mau di kartu pertama atau kedua sama aja. Teman-teman bisa menyesuaikan mana yang hilang. Nah, di sini teman-teman pilih menu aktifkan kartu SIM ini. Ini tombol yang warna biru ini kita matikan dulu. Kemudian tunggu sekitar 10 detik. Kemudian kita nyalakan lagi. Nah, itu nanti akan merefresh jaringan dari kartu SIM yang kedua, atau di saya punya ini kartu Bayu ya, ini Bayu itu. Atau SIM 1 juga kita bisa refresh, caranya sama. Nah, kalau di refresh nanti muncul seperti ini. Kita klik aktifkan. Kemudian kita nyalakan. Nah, seperti itu. Nah, kalau teman-teman sudah memakai cara yang kedua ini dan masih belum muncul, coba teman-teman pakai cara yang ketiga ini. Caranya kita masuk ke sini mode telepon, atau teman-teman bisa, kalau lewat kode sini tidak bisa ya, di sini nanti ada kodenya. Kalau teman-teman nggak bisa, teman-teman bisa masuk ke menu setting, kemudian pilih atau cari tentang ponsel. Kemudian nanti di bagian tentang ponsel itu teman-teman pilih penyimpanan internal, kemudian klik bagian penyimpanan internal itu sebanyak-banyaknya, kurang lebih 5-6 kali atau 6-7 ya. Kalau di HP saya ini nggak ada, jadi teman-teman tinggal touch atau sentuh sebanyak 5-6 kali, nanti akan masuk ke menu sistem ya. Di sini saya nggak ada menu penyimpanan internal, jadi saya pakai kode di sini ya. Nah, kodenya di sini saya bintang pagar 4636 pagar bintang ya. Jadi kode tadi itu hanya bisa dipakai di HP Android. Ada HP Android yang nggak bisa pakai kode tadi ya. Contohnya HP Samsung itu kita tidak bisa pakai kode yang saya pakai tadi teman-teman. Jadi yang tidak bisa pakai kode tadi menyesuaikan saja. Kemudian di sini informasi telepon. Nah, di sini teman-teman bisa pilih jaringannya ya, menyesuaikan di tempat teman-teman berada. Kalau di tempat teman-teman cuma ada jaringan 3G atau 4G atau 8G, ya, teman-teman tinggal pilih saja di sini. Ada banyak di sini ya. Nah, tapi di sini kita bisa pakai, kalau seandainya hanya ada 3G, itu kita bisa pakai WCDMA ini, WCDMA only ini. Mana ini ya. Nah, kalau cuma ada 8G, kita pakai GSM only. Ya. Kemudian
kalau ada 4G kita bisa kancing 4G atau kita bisa pakai 4G only nih, LTE ya. Oke. Nah, LTE ini ya. Atau kita mau pakai yang LTE atau WCDMA ini. Nah, ini nanti jaringannya akan dijadikan kedua. Dia akan jadi dua. Dia akan jadi 4G atau jadi 3G. Mana yang lebih kuat, dia akan disarankan oleh HP ini. Seperti itu teman-teman. Nah, kalau di sini tadi saya pakai ada 3, yaitu kalau di tempat saya itu mana tadi ya, lupa saya, ini GSM, WCDMA, dan LTE nih. Nah, jadi karena di tempat saya ini jaringannya nggak jelas ya, kadang-kadang 4G, kadang-kadang 3G, kadang-kadang 8G itu ya. Jadi saya pakai yang 3 tadi. Nah, ini saya pakai yang GSM, WCDMA, atau LTE. Ini GSM ini 8G biasanya, atau 2G itu loh teman-teman. WCDMA itu 3G, LTE itu 4G. Oke, kalau sudah seperti ini tinggal teman-teman keluar aja, nggak apa-apa. Itu jaringan akan merefresh sendiri ya, seperti itu teman-teman. Itu tadi cara ketiga ya teman-teman. Kemudian untuk cara keempat atau cara yang terakhir ya, kita pakai 4 cara. Untuk cara yang keempat atau cara yang terakhir, kita kembali ke menu SIM tadi, SIM card tadi. Teman-teman bisa masuk ke menu setting, kemudian pilih jaringan dan internet. Cara ini sama seperti yang cara pertama tadi, hanya saja di sini ada sedikit perbedaan. Teman-teman di sini masuk ke kartu SIM dan jaringan seluler. Nah, di sini teman-teman pilih posisi kartu mana yang hilang. Kalau ada 2 atau lebih dari 1 kartu ya. Di sini saya coba pakai SIM 1. Nah, di sini teman-teman scroll ke bawah atau pilih menu atau ya menu APN atau access point. Kalau di sini saya punya namanya nama titik akses, teman-teman bisa klik. Ya, kalau sudah seperti ini kita pilih yang paling atas. Ya, Telkomsel GPRS Web itu kalau di HP teman-teman nggak ada, nanti teman-teman bisa bikin sendiri melalui menu tanda tambah ini. Ya, teman-teman bisa menyesuaikan di HP teman-teman menu tambahnya di mana posisinya, di atas atau di bawah atau di mana saja. Intinya itu menunya untuk menambahkan. Nah, kita klik ini kalau ingin menambahkan. Ini kita bikin manual gitu ya teman-teman. Nah, tapi sebelum kita membuat manual, di sini saya sarankan untuk merefresh dulu sebelum kita membuat manual ya. Teman-teman bisa merefresh. Caranya gimana? Caranya kita klik ya, ini untuk yang HP-nya atau Android-nya itu ada APN Telkomsel GPRS Web ya. Oke, kita masuk. Kemudian teman-teman tinggal refresh. Ya, refreshnya di sini kalau di HP saya itu di pojok kanan atas. Ini yang titik 3 ini diklik, kemudian kita klik hapus atau kita pilih hapus. Untuk teman-teman menyesuaikan saja menu tombol hapusnya di mana. Di situ teman-teman tinggal klik aja hapus atau refresh gitu ya. Oke, di sini saya hapus APN. Nah, di sini hilang. Tapi teman-teman jangan khawatir karena ini tidak hilang permanen. Kita bisa memunculkan lagi. Nah, untuk memunculkannya kita kembali lagi, klik tombol titik 3 di kanan atas, di pojok kanan atas, kemudian kita ke menu reset ke default. Tunggu sebentar dan ya sudah muncul seperti ini teman-teman. Oke, untuk teman-teman yang APN-nya tidak ada, silahkan teman-teman copy menu settingannya. Waduh, dia menyesuaikannya. Oke, untuk namanya silahkan klik ini. Untuk huruf besar kecilnya harus sama ya, nggak boleh beda. Kemudian klik OK. Untuk APN-nya tulis internet. Kemudian klik OK. Proxy-nya tidak perlu di-setel, port-nya juga tidak perlu di-setel. Nama penggunanya juga tidak di-setel. Untuk sandi juga tidak setel, server juga tidak di-setel. Sampai di bagian port MMS juga tidak di-setel.
Nah, untuk bagian MCC-nya itu 510 atau 510. Kemudian klik OK. MNC-nya itu 10. Kemudian klik OK. Jenis autentikasinya tidak disetel. Ya, ini kita tidak perlu setel. Kemudian jenis APN-nya kita ke default, SUPL. Ya. Kemudian klik OK. Kemudian protokol APN-nya itu IPv4. Kemudian protokol roamingnya sama IPv4. Kemudian ini ikuti saja seperti ini. APN diaktifkan, ini biarkan aja. Operatornya ini nggak ditemukan, ya biarkan aja seperti ini. Dan MFNO-nya nggak ada, nilai FNO juga nggak ada. Kalau sudah tinggal klik simpan. Oke, sudah. Kalau sudah, biasanya itu nanti jaringannya akan muncul sendiri, teman-teman.